Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainsa, saya dari Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan membahas mata kuliah portofolio dan teori investasi, yaitu pada pertemuan kedua tentang pasar modal. Yang pertama, pendahuluan. Pada bidang keuangan, pasar modal merupakan tempat untuk pertukaran instrumen keuangan yang mana penjualan dan pembelian terhubung dengan individu yang membutuhkan uang dan orang yang menginvestasi dana dalam bisnis yang terdapat di pasar modal Indonesia atau sering dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia. Sebenarnya apa sih pasar modal itu? Menurut beberapa ahli, Hana pada tahun 2005 menyebutkan bahwa pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat dipertukarkan baik untuk diterbitkan oleh pemerintah maupun yang diterbitkan oleh badan usaha swasta. Kemudian Permata dan Goni menyebutkan bahwa pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat dipertukarkan dalam berbagai bentuk, termasuk pinjaman, saham, dan instrumen keuangan lainnya. Kemudian tujuan pasar modal. Tujuan pasar modal yaitu yang pertama menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan sekaligus sebagai sarana untuk mengalokasikan dana secara maksimal. Kemudian yang kedua sebagai salah satu sarana investasi yang beragam bagi para investor sehingga memungkinkan untuk diversifikasikan. Tujuan yang ketiga adalah untuk memobilisasi dana dan sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan dan untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas moneter. Adapun jenis-jenis pasar modal, yang pertama yaitu pasar primer dan yang kedua pasar sekunder. Pasar primer merupakan pasar untuk menangani sekuritas baru, yaitu sekuritas yang diterbitkan untuk pertama kali kepada investor baru. Adapun fungsi pasar primer ini yaitu untuk menghasilkan modal bagi perusahaan, pemerintah, dan institusi. Kemudian yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder ini adalah pasar biasa yang menawarkan sekuritas dalam bentuk saham, surat utang, obligasi, tagihan, dan lain-lain yang diperjualbelikan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu instrumen pasar modal. Terdapat 3 instrumen pasar modal, yang pertama saham, yang kedua reksadana, yang ketiga obligasi, yang keempat exchange traded bond, yang kelima derivatif. Saham merupakan surat berharga sebagai tanda kepemilikan sebuah perusahaan. Kemudian reksadana adalah sebuah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat, yang kemudian dana itu akan dialokasikan juga sebagai modal bagi masyarakat dan perusahaan. Kemudian obligasi adalah surat utang yang memiliki jangka waktu dan suku bunga tertentu. Kemudian exchange traded bond merupakan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang diperjualbelikan. Yang terakhir yaitu derivatif. Derivatif ini adalah kontrak yang memiliki nilai keuntungan terkait dengan aset yang menjadi pasar tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.